Kita akan ngelakuin refactor kode kita yang kedua sekarang, bagian kedua, tapi lebih simpel kali ini. Kali ini kita akan menghapuskan tanda-tanda yang tidak perlu. Misalnya bagian baris ini kita tahu kalau kita di dalam if kita hanya punya satu baris kode, kita nggak perlu tanda kurung kurawal seperti ini sebenarnya. Jadi kita bisa bikin lebih rapi dan lebih bersih kode kita dengan menghapus bagian awal dan akhirnya, begitu juga dengan bagian else-nya. Jadi sekali lagi kalau pada blok kodenya kita hanya punya satu baris, kita tidak perlu kurung kurawalnya. Tapi kalau udah lebih dari satu baris, kita baru memerlukannya seperti sebelumnya. Nah seperti ini tentu jauh lebih rapi dari sebelumnya. Hal yang sama kita lakuin untuk bagian ini. Seperti ini. Lalu berikutnya lagi, bagian password verify, kita juga nggak perlu hanya satu baris semuanya. Seperti ini. Bagian escape dan redirect login awal cukup aman. Nah, jadi udah cukup rapi sekarang. Kita lihat lagi, kita mulai dari index. Bagian index, bagian if ini juga bisa kita hemat. Lalu bagian if ini tentunya juga bisa. Nah, cukup banyak sekarang di bagian register. Bagian ini hanya satu baris, kita bisa hapus lagi. Jadi kalau dia habis register bisa langsung redirect, kalau enggak baru kita nampilin error di sini gagal daftar. Nah, selain itu bagian else ini juga bisa kita hapus. Dimana if else ini punya dari if-nya, cek namanya. Bagian else ini juga bisa, jadi isinya hanya satu. Sekali lagi kita bisa hapus juga seperti ini. Nah, jadi sekarang udah lebih pendek fungsi kita dan masih bisa bekerja. Kita buktikan kalau kita balik lagi ke bagian register, kita coba daftar, errornya masih muncul. Kalau saya daftar dengan nama yang sama, error validasi nama juga masih muncul. Kita pindah ke bagian berikutnya yaitu ke bagian login. Kita pangkas lagi di sini bagian issetnya. Ini satu baris redirect loginnya, maka kita hapus. Bagian else juga. Jadi ini kayak bersihin rumput di halaman. Karena kita sendiri nggak rapi nulisnya, maka kita harus tanggung jawab bikin dia rapi. Nah, keuntungannya sendiri kalau teman-teman udah lebih rapi nulisnya, kodenya lebih mudah dibaca dan nggak bikin pusing. Karena akan ada efek kalau teman-teman terlalu banyak baris kodenya akan pusing duluan. Nah, itu dia cara penulisannya, cukup simpel di sini. Selain itu, untuk echo kita juga bisa menulis bukan PHP echo lagi, tapi cukup menggantinya dengan sama dengan seperti ini. Begitu juga dengan bagian register, kita bisa ganti PHP echo dengan sama dengan. Jadi tanda tanya langsung sama dengan, ini sama dengan echo. Kalau kita lihat sekarang, kita reload, kita masih akan melihat error yang sama. Begitu juga dengan kalau data kosong, errornya juga masih muncul, jadi tidak ada kesalahan. Pada tag PHP, kita bisa menghemat tag PHP dengan cukup tanda tanya aja. Untuk sebagian server mungkin kita harus mengatur HT aksesnya, tapi nanti bisa kita bahas mengatur HT aksesnya. Cukup kita menulis sementara tanpa tulisan PHP-nya agar lebih mudah dibaca. Tapi kalau teman-teman lebih prefer dengan tulisan PHP juga nggak ada masalah seperti ini. Bagian register, lalu kita lihat bagian login, PHP kita hapus juga, PHP kita hapus. Seperti ini. Kita pastikan kalau kita reload tidak ada error yang muncul. Kalau kita coba login di sini dengan data kosong, errornya muncul. Kalau saya login dengan nama yang tidak terdaftar, error juga muncul. Kalau kita berhasil dengan data yang benar, kita berhasil login. Jadi refactor kita di sini nggak ada masalah sama sekali. Kita membuat penulisannya lebih hemat. Jadi kalau teman-teman belum terbiasa penulisan if else ini, intinya kalau dia cuma satu baris, kita nggak perlu nulis kurung kurawalnya. Tapi sekali lagi boleh, tapi nggak perlu. Nah, terserah teman-teman yang menurut teman-teman lebih mudah dibaca. Tapi yang pasti kalau semakin pendek tulisannya, saya pribadi lebih suka seperti itu. Termasuk tag PHP yang saya hilangkan di sini, mungkin untuk sebagian orang lebih prefer kalau ada tag PHP-nya.
Nah, sekali lagi ini pilihan teman-teman. Yang jelas kita cuma nunjukin di sini kalau ada beberapa alternatif cara yang sama-sama bekerja.